Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Ramadhani dengan NIM A50124045, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komponen layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui, bimbingan dan konseling atau BK memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. BK bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi untuk semua siswa. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang menjadi acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut, layanan bimbingan konseling diselenggarakan melalui 4 komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Dari keempat komponen ini saling bersinergi untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Nah, komponen yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan yang terstruktur, baik secara klasikal maupun kelompok. Komponen dasar bersifat preventif, artinya mencegah munculnya masalah sebelum masalah itu terjadi. Nah, apa saja fokus dari layanan dasar ini? Nah, layanan dasar ada 4 bidang yang menjadi perhatian utama, yaitu yang pertama ada bidang pribadi, membantu siswa memahami diri sendiri. Yang kedua ada bidang sosial, mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga ada bidang belajar, meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar siswa. Yang keempat bidang karir, yaitu membantu mengenalkan berbagai pilihan dan peluang karir di masa depan. Bentuk kegiatannya bisa berupa bimbingan klasikal di dalam kelas, bimbingan kelompok, atau mengembangkan media bimbingan. Tujuannya adalah membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal dan memiliki keterampilan hidup yang memadai. Jadi, layanan dasar ini adalah fondasi dari seluruh layanan BK dan layanan yang baik di tahap ini banyak masalah yang dapat dicegah sejak dini. Komponen kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Berbeda dengan layanan dasar yang bersifat klasikal, komponen ini bersifat individual. Layanan ini diberikan berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Dalam konteks kurikulum 2013, siswa dituntut untuk menentukan peminatan akademik, vokasi, maupun pilihan lintas peminatan. Disinilah peran layanan ini sangat penting. Guru BK membantu siswa mengenali potensi dirinya, kemudian mengarahkan potensi tersebut ke pilihan-pilihan yang tepat, baik untuk menjalankan studi maupun memasuki dunia kerja. Nah, bentuk layanan ini berupa konseling individu atau konseling kelompok yang difokuskan pada perencanaan karir dan pengembangan diri. Dengan layanan ini, siswa tidak akan bingung menentukan arah masa depannya. Mereka akan memiliki peta jalan yang sesuai dengan keunikan diri masing-masing. Selanjutnya, komponen ketiga yaitu layanan responsif. Jika layanan dasar bersifat preventif atau pencegahan, maka layanan responsif bersifat kuratif, yaitu mengatasi masalah. Layanan ini diberikan secara khusus atau segera kepada siswa yang sedang menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi siswa bisa beragam, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Layanan responsif bertujuan agar siswa tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya.
Nah, apa saja bentuk kegiatan dalam layanan responsif? Ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, konseling individual untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Yang kedua, ada konseling kelompok untuk menyelesaikan masalah bersama dalam kelompok. Yang ketiga, ada mediasi, menjadi penengah dalam konflik antar siswa. Dan keempat, ada referral atau rujukan, mengalihkan kasus kepada ahli yang lebih kompeten jika masalah yang dihadapi siswa sudah di luar kewenangan guru BK. Layanan responsif ini menjadi jaring pengaman bagi siswa yang membutuhkan pertolongan segera. Dengan layanan ini, tidak ada siswa yang dibiarkan menghadapi masalahnya sendirian. Nah, dan yang terakhir, komponen keempat yaitu dukungan sistem. Berbeda dengan 3 komponen sebelumnya yang langsung berinteraksi dengan siswa, dukungan sistem adalah komponen yang bersifat tidak langsung kepada siswa. Komponen ini mencakup kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan profesional guru BK. Tujuan dari dukungan sistem adalah memberikan dukungan kepada guru BK agar pelaksanaan layanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dukungan ini bisa berupa pelatihan dan pengembangan profesi bagi guru BK seperti seminar, workshop, atau MGBK, musyawarah guru, bimbingan konseling. Selanjutnya dapat juga dilakukan kerjasama dengan orang tua siswa dan pihak-pihak terkait di sekolah. Penganggaran yang memadai untuk kegiatan BK juga dapat dilakukan. Selanjutnya, manajemen program yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dari dukungan sistem yang kuat, 3 komponen lainnya dapat berjalan dengan lancar. Guru BK pun dapat terus meningkatkan kompetensinya sehingga layanan yang diberikan kepada siswa semakin berkualitas. Nah, teman-teman, setelah kita bahas satu persatu, mari kita lihat bagaimana sinergi dari keempat komponen ini. Yang pertama, layanan dasar berfungsi sebagai fondasi untuk mencegah masalah. Yang kedua, layanan responsif bertindak sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang sudah muncul. Yang ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individual berperan sebagai panduan untuk mengarahkan potensi siswa. Yang keempat, ada dukungan sistem menjadi penggerak yang memastikan semua layanan berjalan dengan lancar. Keempatnya saling terkait dan tidak dipisahkan. Seperti sebuah mesin, semua komponen harus bekerja sama agar hasilnya optimal. Satu pesan penting yang ingin saya sampaikan, bimbingan dan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah. BK adalah untuk semua siswa karena setiap siswa berhak mendapatkan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menegaskan bahwa BK adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dalam keempat komponen yang saling bersinergi, tujuan mulia ini dapat kita capai bersama. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Demikian presentasi saya tentang komponen layanan BK di sekolah. Semoga materi ini bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita semua tentang pentingnya layanan BK yang komprehensif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.